Assalamualaikum, hai semuanya. Menu hari ini adalah asem-asem daging sapi ya teman-teman. Jadi bahannya hari ini kita akan membuat asem-asem daging sapi ya. Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan kira-kira 500 gram daging sapi ya. Boleh juga ditambahkan dengan tetelan sesuai selera ya teman-teman. Ini dagingnya sudah saya presto ya. Dan untuk sayurannya ada 1 buah wortel. Dan jangan lupa ini harus ada belimbing wuluh ya. Lalu ada juga bawang merah, bawang putih, tomat merah, cabai hijau besar, cabai merah besar, bisa juga ditambahkan cabai keriting ya. Lalu ada daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas ya teman-teman. Selanjutnya kita potong-potong dulu dagingnya ya. Dagingnya ini sudah saya presto, jadi tinggal diiris aja ya teman-teman. Kalau misalnya menggunakan daging yang masih fresh, itu masaknya agak terlalu lama ya teman-teman. Jadi pastikan dagingnya itu betul-betul sudah empuk ya, apalagi kalau menggunakan bagian tetelan ya. Karena ini dagingnya sudah matang, jadi cukup dengan mengolahnya sebentar aja ya. Lalu kita tambahkan dengan wortel ya. Wortelnya ini kita potong sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan dengan jenis sayuran lain seperti buncis, itu boleh juga ya. Karena kebetulan ini cuman ada wortel, jadi kita cuma menggunakan wortel aja ya untuk sayurannya. Dan untuk bumbu irisnya ini simple banget ya teman-teman. Cuman ada bawang merah dan bawang putih. Semua bumbunya ini cukup diiris tipis-tipis aja ya teman-teman. Jadi untuk bumbunya ini tidak perlu repot-repot untuk mengulek atau memblender ya. Nah, untuk cabenya sendiri, cabai hijau besar, cabai merah besarnya kita iris juga tipis-tipis ya teman-teman. Kalau mau menggunakan cabai rawit untuk lebih pedasnya boleh juga ya. Belimbing wuluhnya kita iris sesuai selera aja, dan kita tambahkan juga dengan tomat ya teman-teman. Ini untuk menambah rasa atau nanti kuahnya itu supaya lebih segar, jadi kita tambahkan dengan tomat merah ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan minyak di atas penggorengan atau wajan, lalu kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ya. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai bawang merah dan bawang putihnya ini layu dan berbau harum ya teman-teman. Asam-asam daging ini kalau misalnya teman-teman bosan dengan menu daging yang itu-itu aja, menu kali ini cocok ya teman-teman, karena ini praktis, cuman diiris semua bahan-bahannya, dan tentunya rasanya juga tidak kalah enak ya teman-teman. Lalu setelah bawang merah dan bawang putihnya layu dan berbau harum, kita masukkan cabai merah hijaunya, cabai merah besarnya, dan tentunya bahan-bahan lainnya seperti lengkuas, daun salam, daun jeruknya. Lalu kita tumis lagi sampai semuanya berbau harum ya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan daging yang masih fresh atau masih segar, tentunya setelah bumbunya ini berbau harum, kita langsung memasukkan dagingnya ya teman-teman. Tapi karena dagingnya sudah kita presto, jadi tidak perlu lagi ya repot-repot. Nah, setelah bumbunya
layu dan berbau harum, kita masukkan sayurannya ya teman-teman. Sayurannya tadi wortel, kalau misalnya mau menambahkan dengan buncis juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan kira-kira 1 liter air kaldu ya teman-teman. Air kaldu ini air rebusan dari dagingnya ya. Jadi kalau misalnya di presto itu dagingnya dicuci bersih dulu supaya nanti air kaldunya juga bersih ya. Kita biarkan sampai matang dulu wortelnya dan bumbunya yang lain, lalu kita tambahkan dengan bumbu penyedap seperti garam. Jangan lupa ditambahkan juga dengan lada bubuk ya teman-teman. Nah, di sini juga saya menambahkan dengan kaldu sapi ya. Kaldu sapinya cukup 1 saset ya teman-teman. Lalu ada juga sedikit tambahan dengan 1 sendok makan kecap manis dan 2 sendok makan air asam jawa supaya nanti kuahnya itu lebih segar ya teman-teman. Kita aduk dulu dan kita pastikan kuahnya itu sudah betul-betul enak. Baru nanti terakhir kita tambahkan dengan sedikit gula kalau misalnya masih ada yang kurang ya teman-teman. Jadi harus dicicipin ya. Nah, setelah kuahnya enak, kita masukkan dagingnya ya teman-teman. Nah, karena dagingnya sudah kita rebus duluan atau kita sudah presto, jadi tidak perlu terlalu lama lagi untuk memasaknya ya. Karena ini dagingnya sudah empuk, jadi tinggal kita matangkan aja bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Selanjutnya, asam-asam daging ini kita tambahkan juga dengan belimbing wuluh ya. Nah, penambahan belimbing wuluhnya ini sesuai selera teman-teman aja. Kalau misalnya tidak ada belimbing wuluhnya, cukup menggunakan air asam jawa ya. Dan jangan lupa tomatnya ya teman-teman, karena itu menambah rasa dari kuahnya nanti ya. Tapi kalau dengan belimbing wuluh ini pasti kuahnya lebih segar ya teman-teman. Jadi berbeda kalau kita tidak menggunakan belimbing wuluh. Sekali lagi kita jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kita koreksi dulu apa masih ada yang kurang dengan masakan kita. Lalu kita didihkan sebentar dan kita siap untuk menyajikan untuk seluruh keluarga kita ya teman-teman. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Kita bisa matikan api kompornya dan kita siap menyajikan, tentunya menambahkan dengan nasi hangat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian mau mencobanya ya. Assalamualaikum.